Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi ke konten What If Overlord. Dan kita akhirnya sampai juga di What If paling baru, sekaligus mungkin saja jadi yang paling terakhir dari game Lord of Nazarick, yaitu What If mengenai apa yang akan terjadi kalau ada dunia lain di Overlord. Footage video ini bakal sama kayak di konten What If-nya Ikvarve yang gue ambil dari channel YouTube Anime Game Otaku 95. So langsung aja, mari kita bahas. Cerita ini dibuka dengan tulisan, ketika manusia pertama kali melihat bintang-bintang, mereka sadar betapa singkat dan tidak berarti hidup mereka. Tapi, apa yang sebenarnya ada di balik langit malam? Kalau saja ruang dan waktu bisa dimanipulasi sesuka hati, lalu bagaimana dengan kita? Setelah tulisan tadi selesai, kita diperlihatkan Momon yang lagi berburu Gigan Basilis, yang mana adegan ini mau ngasih tahu kita kalau cerita What If ini mengambil latar waktu setelah season 1 dan sebelum season 2. Nah, di saat mereka lagi berburu Gigan Basilis, Momon alias Ainz tiba-tiba mendengar suara misterius yang menurut dia terasa familiar. Suara itu ngomong, sangat membosankan, sudah seperti membersihkan ruangan. Apakah ini semacam upacara? Apapun itu, mari segera selesaikan. Apakah ada satu yang kabur? Menyadari ada yang aneh, Nabe sempat memanggil Ainz, tapi perhatian mereka langsung teralihkan ke Gigan Basilis, dan mereka pun segera mengalahkan monster itu. Setelah selesai bertarung, Ainz langsung memerintahkan Nabe untuk terbang dan mengawasi area sekitar, sementara Ainz mengecek status windownya untuk memastikan apakah ada yang salah dengan statusnya. Ainz menyadari kalau tidak ada yang salah dengan statusnya, dan Ainz yakin Gigan Basilis bukanlah tipe monster yang bisa menggunakan sihir. Nabe kemudian melapor, dia tidak mendeteksi adanya musuh di area sekitar, dan Nabe menduga Ainz baru saja diserang seseorang. Menjawab pertanyaan itu, Ainz beralasan kalau dia baru saja terkena serangan mental, dan sepertinya orang yang menyerang dirinya sudah berhasil kabur. Mendengar perkataan tersebut, Hamsuke kaget mengetahui Ainz yang baru saja diserang, dan Nabe merasa bersalah karena telah membiarkan Ainz diserang, dan dia pun berniat untuk menghabisi semua makhluk hidup yang ada di radius 5 km. Tapi Ainz meyakinkan Nabe untuk tidak perlu mencari si penyerang, karena tindakan tersebut bisa saja ngebuat si penyerang waspada. Dan Ainz beralasan semua kejadian ini sudah masuk ke dalam rencananya. Setelah sampai di Nazarick, Ainz kembali merenungkan kejadian tadi, dan Ainz merasa suara misterius tadi terdengar sangat familiar. Ainz kemudian menerima message dari Aura yang mencoba meminta izin untuk bisa membawa hewan peliharaannya yaitu Quadrasil jalan-jalan di sekitar area hutan yang ada di dekat Nazarick, dan Ainz mengizinkan hal tersebut. Tapi di saat yang bersamaan, Ainz meminta Aura untuk memeriksa apakah ada pergerakan energi yang tidak biasa di sekitar Nazarick. Aura pun bertanya apakah ada entitas kuat yang muncul, dan Ainz menjawab kalau dia sendiri masih belum yakin. Makanya dia memerintahkan Aura untuk melacak area sekitar. Setelah selesai ngomong dengan Aura, Ainz merasa pikirannya mulai kelelahan karena terlalu banyak bekerja, dan mungkin inilah penyebab dia mulai berhalusinasi. Oleh karena itu, Ainz menggunakan kesempatan ini untuk bersantai di pemandian air panas yang ada di lantai 9 Nazarick. Beberapa hari kemudian, Ainz masih kepikiran soal suara asing yang sempat dia dengar, dan di saat yang bersamaan, misi yang dia terima dari Guild Petualang semakin banyak. Kita kemudian diperlihatkan Ainz yang lagi menerima misi dari Guild Petualang, dan ketika keluar, mereka malah ketemu dengan bocil yang terkesima melihat Hamsuke. Nah, pada saat ini, Ainz kembali mendengar suara misterius yang ngomong kalimat ini. Kenapa harus meributkan hal ini? Aku mengerti, mereka memang cukup lemah, sangat membosankan. Andai saja mereka masih ada di sekitar sini. Mendengar suara tersebut, Ainz mencoba mencari dari mana sumber suara itu berasal, tapi dia masih tetap tidak tahu dari mana asalnya. Ainz pun bergegas kembali ke penginapan untuk memeriksa statusnya lagi, dan dia masih tetap tidak menemukan ada yang aneh dengan statusnya. Tapi kejadian ini ngebuat Ainz yakin kalau ada orang yang mencoba mengganggu mentalnya Ainz. Untuk mencegah kejadian ini terjadi kembali, Ainz memerintahkan Albedo untuk meningkatkan level pertahanan Nazarick, dan dia juga memanggil Pandoractor untuk menyamar sebagai Momon. Dia berniat untuk menggunakan Pandoractor sebagai umpan untuk memancing musuh yang sedang bersembunyi. Karena siapapun dia, musuh yang bisa menyerang mentalnya Ainz tanpa terdeteksi sama sekali sudah pasti bukanlah makhluk sembarangan. Pandora pun bertanya seperti apa deskripsi suara yang Ainz dengar, dan Ainz menjawab kalau suara itu terdengar familiar di dalam kepalanya. Ainz berasumsi dia terkena sihir yang bisa memanipulasi ingatan, tapi Ainz sendiri tidak yakin karena dia tidak bisa mendeteksi adanya status yang aneh.
Beberapa hari pun berlalu dan Ainz sama sekali tidak menerima adanya laporan serangan. Hal ini ngebuat Ainz curiga kalau mungkin saja yang ditargetkan bukanlah Momon, melainkan Ainz sendiri. Ainz malah kepikiran kalau yang dia dengar selama ini mungkin saja bukanlah serangan mental, melainkan semacam pesan. Beberapa saat kemudian, Guildmaster Isaac tiba-tiba muncul dan dia meminta Momon untuk memeriksa keadaan hutan di luar kota. Karena dia menerima laporan, ada monster kadal berkaki 6 yang berkeliaran di hutan. Isaac menjelaskan monster tersebut mempunyai kulit yang sangat tebal dan dia kebal dari serangan sihir tier 4 ke bawah. Dan ada kemungkinan monster itu lebih kuat daripada Wise King of the Forest. Informasi ini dia dapatkan dari seorang penyihir perempuan yang bisa menggunakan sihir tier 4 dan perempuan ini bersedia untuk membantu mereka melawan monster tersebut. Mendengar deskripsi itu, Ainz langsung tahu kalau monster yang dimaksud adalah monsternya Aura. Dan di sini muncul dua opsi yang mengarah ke dua rute berbeda, yaitu rute di mana Momon menerima misi tersebut dan rute di mana Momon menolak misi itu. Kalau kita menolak misi itu, Guildmaster Isaac bakal mengumpulkan banyak petualang kuat untuk melacak lokasi monster tadi. Dan beberapa bulan kemudian, tiba-tiba muncul dua orang misterius yang bahkan ngebuat Pandoraktor sampai panik. Pandora yang saat itu sedang menyamar sebagai Momon langsung memerintahkan Nabe untuk kabur dan segera memberitahu Ainz kalau mereka baru saja ketemu dengan orang yang sangat kuat yang bahkan tidak bisa Pandoraktor atasi sendirian. Rute ini pun ditutup dengan percakapan antar dua orang misterius tadi. Di rute ini belum terungkap siapa identitas mereka berdua, tapi harusnya kita sudah sama-sama tahu kalau mereka berdua adalah Evil Eye alias Keno dari dunia lain dan juga Ainz dari dunia lain. Evil Eye ngomong kalau mereka sengaja mencari partinya Momon karena menurut Evil Eye, Momon adalah sosok yang cukup kuat untuk bisa melawan Ainz dari dunia lain. Sedangkan Ainz dari dunia lain ngomong kalau dia ingin melanjutkan permainan ini dan area baru ini sangatlah menyenangkan. Pindah ke rute satunya, kalau kita menerima misi dari Guildmaster Isaac, Guildmaster Isaac bakal mempercayakan misi tersebut kepada Momon. Dan setelah itu, Ainz menerima message dari Aura yang mencoba meminta maaf karena telah membiarkan hewan peliharaannya ketemu dengan manusia. Nah, yang menarik, di sini Aura ngomong kalau dia menyadari ada bau manusia yang tertinggal di hewan peliharaannya. Dan manusia yang ditemui hewan peliharaannya Aura adalah Evil Eye alias Keno dari dunia lain. Ini artinya, Evil Eye dari dunia lain masih manusia dan tidak berubah jadi vampir seperti di cerita utama. Hewannya Aura juga menjelaskan kalau dia cuma bermain dengan manusia tadi, tapi di mata manusia itu permainan mereka pasti dianggap sebagai pertarungan. Ainz kemudian bertanya seberapa kuat orang tersebut dan Aura menyimpulkan level orang itu kurang lebih ada di angka 30, yang mana ini sudah termasuk kuat untuk ukuran manusia di dunia ini. Ainz pun memperingatkan Aura untuk lebih berhati-hati ke depannya dan dia akan memerintahkan Shaltir untuk membuka gerbang teleportasi agar hewan-hewannya bisa bermain di tempat yang tidak berpenghuni. Ainz kemudian menghubungi Mare untuk membuat ilusi yang menyerupai hewan peliharaannya Aura agar dia bisa menyelesaikan misi ini dengan cara berpura-pura melawan monster itu. Ainz kemudian bertemu dengan si penyihir perempuan dan perempuan itu memperkenalkan diri sebagai Keno Faslit Imberl. Nah, nama ini berbeda dengan nama Evil Eye di Overlord bonus volume yang adalah Keno Fasris Infern. Setelah selesai memperkenalkan diri, Ainz tiba-tiba kembali mendengar suara misterius tadi yang ngomong kayak gini. Orang yang kabur itu sepertinya membawa item sihir yang kuat. Kita tidak bisa membiarkannya begitu saja, tapi level mereka sepertinya kelihatan rendah. Mungkin saja mereka cuma special NPC. Mendengar kata NPC disebutkan, Ainz langsung curiga kalau suara itu berasal dari player. Dan kali ini suara tersebut terdengar lebih jelas. Ainz berasumsi alasan kenapa suara itu bisa terdengar lebih jelas karena dia berada di tempat yang tidak begitu ramai, atau mungkin karena dia berada di dekat dengan sumber suara tersebut. Nah, di tengah perjalanan, Ainz menyadari kalau Keno adalah tipe Magicaster yang bisa menggunakan sihir kristal. Dan Ainz ngomong, ini adalah pertama kalinya dia ketemu dengan orang yang bisa menggunakan sihir semacam ini. Alasan kenapa Ainz ngomong kayak gini karena Ainz di timeline ini masih belum ketemu dengan Evil Eye yang asli. Soalnya di cerita utama, Ainz baru ketemu dengan Evil Eye di bagian akhir season 2, yaitu ketika Jaldabaoth menyerang ibu kota Restize Kingdom. Keno pun menjelaskan kalau sihir ini dia pelajari dari orang tuanya, dan dia baru tahu kalau ternyata tidak banyak orang yang bisa menggunakan sihir tipe ini. Ainz pun penasaran dengan asal-usulnya Keno, tapi di saat Ainz bertanya hal tersebut, mereka malah diserang monsternya Aura. Setelah selesai mengalahkan monster itu, Momon dan Nabe berpura-pura kehabisan tenaga untuk mencoba memancing Keno karena Ainz curiga Keno mungkin saja mempunyai hubungan dengan orang yang menyerang mentalnya Ainz belakangan ini. Tapi setelah menunggu selama beberapa jam, Keno sama sekali tidak melakukan apapun yang mencurigakan dan Ainz pun berkesimpulan kalau Keno tidak memiliki niat tersembunyi. Setelah misi ini berakhir, Keno mencoba menawarkan misi baru kepada Momon dan Momon bersedia membantu Keno selama resiko yang dia tanggung setimpal dengan hadiah yang akan dia terima. Keno pun memperlihatkan wajahnya dan
dan dia berniat untuk menjelaskan siapa dirinya dan kenapa dia bisa sampai di sini. Lalu di sini muncul dua opsi yang ujung-ujungnya bakalan sama, yaitu opsi di mana kita mendengar penjelasan dari Keno dan opsi di mana kita hanya ingin mendengar garis besarnya saja. Kalau kita memilih untuk mendengar, kita bakal diperlihatkan detik-detik sebelum Keno terkirim ke dunia ini. Di sini kita diperlihatkan Lakius yang lagi ngobrol ke Keno. Keno bertanya, kenapa belakangan ini istana tampak lebih kacau daripada biasanya? Dan Lakius menjawab, ini dikarenakan ada dua kota yang baru saja lenyap. Sama sekali tidak ada tanda-tanda perlawanan, dan mayoritas penduduk kota tersebut telah berubah menjadi undead. Mendengar hal itu, Keno pun berniat untuk pergi ke garis depan untuk ikut membantu rakyatnya yang kesusahan. Tapi Lakius ngomong, mereka tidak akan lagi mengirim bala bantuan, soalnya mereka sudah sempat mengirim Gagaran dan juga para pendeta untuk pergi ke garis depan, dan hanya sedikit dari mereka yang berhasil selamat. Hanya dalam waktu seminggu, kerajaannya Keno sudah hampir runtuh, dan di tengah serangan undead, Keno serta Lakius berhasil menemukan tempat rahasia untuk bersembunyi. Di sini akhirnya disebutkan nama kerajaan asalnya Keno yang adalah Rainbow Eye Country. Nama ini mirip seperti deskripsi kerajaan Inferia di Overlord bonus volume, di mana mayoritas penduduk kerajaan ini adalah ras humanoid yang disebut Rainbow Eyes. Merasa sudah tidak ada waktu lagi, Lakius meminta Keno untuk segera menggunakan item kerajaan yang disebut Galaxy Eyes. Item ini ngebuat Keno bisa berpindah ke dunia lain, dan dia berniat mencari orang yang dapat membantu mengalahkan musuh mereka saat ini. Lalu tiba-tiba terdengar suara orang yang ngomong, sangat membosankan, ini sudah seperti membersihkan ruangan. Apakah ini semacam upacara? Apapun itu, mari segera selesaikan. Nah, kalau kalian ingat, ini adalah kalimat yang sama dengan yang Ainz dengar di bagian awal cerita. Lalu ketika gerbang dunia lain berhasil terbuka, Lakius pun mendorong Keno masuk ke dalam gerbang, sementara dia dan para penyihir lain sebisa mungkin menahan musuh. Setelah selesai mendengar ceritanya Keno, matanya Keno tiba-tiba terasa sakit, dan Ainz kembali mendengar suara misterius. Ini berarti sumber suara misterius yang Ainz dengar selama ini berasal dari matanya Keno. Lalu tiba-tiba muncul portal yang mengeluarkan undead, dan Keno menawarkan diri untuk melawan undead tersebut. Tapi tiba-tiba undead itu malah meledakkan diri, dan serangan ini ngebuat Keno pingsan. Setelah sadar, Keno ternyata sudah berada di penginapannya Momon, dan semua undead tadi sudah berhasil Momon kalahkan. Momon pun ngomong kalau dia bersedia membantu Keno, dan Momon butuh waktu setidaknya 3 hari untuk bersiap-siap. Di sini Momon sempat bertanya mengenai apa yang bakal Keno lakukan kalau dia menolak untuk membantu. Keno kemudian menjawab kalau dia bakal meminta tolong ke Blue Rose. Soalnya Lakius dan Gagaran di dunia ini sepertinya sama kuat dengan Lakius dan Gagaran dari dunianya. Nah, yang menarik, Keno ngomong di dunianya Lakius dan Gagaran bukanlah petualang, melainkan Lakius adalah kapten dari pasukan kerajaan, sedangkan Gagaran adalah seorang High Priestess. Setelah selesai ngobrol, Momon pun berpisah dengan Keno, dan dia memerintahkan Nabe untuk mengawasi Keno dengan mengirim Egg Edge Assassin. Nah, di bagian ini muncul 2 rute cerita lagi, yaitu rute mengenai apa yang akan Keno lakukan sebelum ketemu Momon, dan rute yang nyeritain akhir dari cerita ini. Mari kita bahas rute pertama dulu. Ketika tiba di dunia ini, Keno kembali bermimpi tentang seseorang yang tidak disebutkan namanya, yang gue tebak adalah Lakius. Lalu kota pertama yang Keno datangi ternyata adalah ibu kota Restize Kingdom, dan ketika sampai di sana, Keno meminta tolong ke warga sekitar untuk diantarkan ke guild petualang. Tapi dia malah dijebak oleh penjahat, dan Keno pun bertarung melawan para penjahat itu. Di tengah pertarungan, Gagaran tiba-tiba muncul menolong Keno, dan dia pun mengantar Keno sampai ke guild petualang. Setelah tiba di depan guild, Gagaran memperkenalkan dirinya, dan Keno kaget ketika tahu namanya Gagaran. Nah, reaksinya Keno yang kaget ngeliat Gagaran kemungkinan terhubung dengan penjelasan tadi soal Gagaran dari dunianya Keno yang adalah High Priestess. Dengan kata lain, Gagaran di dirinya Keno kemungkinan besar adalah perempuan cantik. Makanya Keno kaget ketika ngeliat Gagaran di dunia ini yang punya badan kekar. Gagaran juga adalah orang yang memperkenalkan Momon ke Keno. Makanya setelah dari sini, Keno pengen ketemu dengan Momon. Lalu tidak lama kemudian, Lakius tiba-tiba muncul memanggil Gagaran, dan Keno langsung tahu kalau orang yang memanggil Gagaran adalah Lakius. Setelah dari sini, Keno pun menuju ke Erantel demi bisa bertemu Momon. Lalu beberapa hari kemudian, Keno akhirnya sampai di hutan yang ada di dekat Erantel. Lalu di tengah perjalanan, Keno malah ketemu dengan monsternya Aura yang ada di awal cerita. Keno pun mencoba menyerang monster itu dengan sihir tier 4, tapi ternyata serangannya tidak mempan sama sekali. Beberapa saat kemudian, monster itu malah kabur, dan pertarungan ini ngebuat Keno mengira kalau level monster di dunia ini lebih tinggi daripada dunianya. Lalu ketika tiba di Erantel, Keno malah ngeliat Momon yang lagi ada di depan guild petualang, dan berdasarkan cerita di awal, ini adalah momen ketika Momon kembali mendengar suara misterius. Jadi dari sini bisa kita simpulkan kalau Ainz bakal mendengar suara misterius setiap kali dia berada di dekatnya Keno. Keno pun melapor soal monster tadi ke Guildmaster Ainzak, dan keesokan harinya Guildmaster Ainzak bertemu dengan Momon untuk menawarkan misi melawan monster itu.
Pindah ke rute yang satunya. Kali ini kita diperlihatkan Ainz dan Albedo yang lagi ngebahas masalahnya Keno. Dan Albedo bertanya siapa Floor Guardian yang bakal Ainz kirim ke dunianya Keno. Tapi Ainz malah ngomong kalau dia sendiri yang bakalan pergi. Setelah berhasil meyakinkan Albedo, Ainz berniat pergi ke ruang harta untuk mengambil beberapa item yang bakal dia bawa ke dunia lain. Nah, salah satu item yang pengen Ainz bawa adalah item bernama Last Dance. Ini adalah item yang sempat muncul di season 2 Overlord. Kalau di novel dan di anime, sama sekali tidak disebutkan nama dari item ini. Justru nama item ini baru ketahuan di game ini, dan itu pun belum tentu canon. Kalau ngikutin novel, item ini adalah replika dari world class item yang efeknya bisa memunculkan iblis dalam jumlah tak terbatas, sampai-sampai bisa memenuhi seluruh dunia. Berhubung ini adalah item replika, bisa dipastikan efek item ini jauh lebih lemah daripada versi aslinya. Tapi di game ini disebutkan kalau item ini bisa berubah menjadi angsa, dan item ini bisa dipakai untuk menghancurkan sihir tier 8 ke bawah. Lalu di sini muncul dua pilihan lagi yang kemungkinan hasilnya bakalan sama, di mana Albedo bertanya apakah Ainz benar-benar ingin pergi sendirian. 3 hari kemudian, Momon akhirnya bertemu kembali dengan Keno, dan sebelum mereka berangkat, Momon ngomong ke Keno kalau dia ingin mendapatkan hak atas musuh yang akan mereka lawan. Momon kepengen mempelajari orang itu, dia kepengen mengambil semua anak buahnya orang itu, dan dia juga pengen semua item yang orang itu miliki. Dan sebagai gantinya, Momon berjanji kalau orang itu tidak akan lagi bisa membahayakan dunianya Keno. Misi ini akhirnya dimulai di mana Keno dan Hamsuke bakalan lebih dulu pergi ke dunianya Keno untuk mengumpulkan informasi. Dan dari yang gua tangkap, sepertinya mereka berencana untuk pelan-pelan mengumpulkan informasi dengan cara bolak-balik dari dunianya Keno ke dunia ini. Dan Ainz baru akan turun tangan kalau informasi yang mereka kumpulkan sudah cukup. Lalu ketika tiba di dunianya Keno, negaranya Keno ternyata sudah runtuh dan semua orang di sana telah berubah menjadi undead. Rute ini pun ditutup dengan tulisan ini. Sekarang kita mempunyai jawaban. Kita hanyalah debu yang tertiup angin, sebutir pasir yang tidak berarti. Maka dari itu, majulah. Teruslah maju, bahkan ketika cuaca menjadi dingin dan jalanan semakin sulit. Nah, setelah cerita ini selesai, bakal muncul satu cerita lagi yang nyeritain momen ketika Keno pertama kali mendapatkan Galaxy Ice. Di sini kita diberitahu kalau raja pertama di kerajaannya Keno adalah penduduk dari dunia lain, dan dia bisa tiba di dunianya Keno dengan menggunakan Galaxy Ice. Semenjak saat itu, Galaxy Ice pun menjadi harta kerajaan yang hanya bisa dipakai oleh keluarga kerajaan. Nah, itu tadi cerita mengenai what if, apa yang akan terjadi kalau ada dunia lain di Overlord. Menurut gua, cerita ini masih menyimpan banyak sekali tanda tanya, dan sangat disayangkan sekali kalau ceritanya cuma berhenti sampai di sini. Gua pengen tahu apa alasan Ainz dari dunianya Keno bisa jadi jahat. Kenapa Ainz dari dunia asli bisa dengar suara Ainz dari dunianya Keno? Apa yang bakal Ainz lakukan ketika dia tahu orang yang dia lawan ternyata adalah dirinya sendiri tapi dari dunia lain? Dan apa yang bakal para NPC lakukan ketika mengetahui hal ini? Gue juga pengen tahu soal kabar Nazarik di dunianya Keno, apakah ada atau tidak? Dan apakah Ainz dari dunia asli berhasil menyelamatkan dunianya Keno? Ada banyak banget yang bisa dibahas dari cerita ini, dan cerita ini masih jauh dari kata selesai. Tapi ngelihat nasib game ini yang tidak begitu menjanjikan, sepertinya cerita ini gak bakal ada lanjutannya. Ya, jadi bisa dibilang sisa cerita ini tergantung pada interpretasi kita masing-masing. Nah, gimana menurut kalian soal what if yang satu ini? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di kesempatan yang lain, dan bye-bye.